Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia 6 ayat 4. Galatia 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, selama beberapa hari terakhir kita membahas bersama bagaimana Tuhan menciptakan kita secara unik. Bagaimana Dia merencanakan setiap hari di dalam hidup kita sebelum kita lahir, dan bagaimana Dia memberi kita bentuk unik kita sendiri. Karunia rohani, kemampuan, kepribadian, dan juga pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa. Namun bahkan ketika kita tahu bahwa Tuhan membentuk kita secara sengaja dan unik, secara khusus dan sangat istimewa, kita mungkin masih merasa tidak yakin tentang bagaimana melangkah maju dalam pelayanan maupun dalam kehidupan. Mungkin ketika kita memikirkan masa depan, kita merasa lebih bingung dan kurang bersukacita. Jika ini menggambarkan kehidupan kita saat ini, mungkin karena kita lupa nasihat Alkitab dalam Galatia 6 ayat 4. Hendaklah setiap orang memeriksa pekerjaannya sendiri, dan sesudah itu ia dapat bermegah atas dirinya sendiri, dan jangan membandingkan dirinya dengan orang lain. Firman Tuhan memberikan dua bagian panduan di sini. Yang pertama, kita harus memeriksa pekerjaan kita sendiri. Dengan kata lain, kita harus melihat masa lalu kita dan belajar dari pengalaman kita. Selanjutnya, kita harus tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Saat kita memeriksa hidup kita sendiri, jangan kita biarkan mata kita beralih pada bagaimana Tuhan bekerja dalam diri orang-orang di sekitar kita. Tetapi mari berkonsentrasi pada apa yang telah Tuhan lakukan di dalam dan melalui kita. Ada banyak alasan untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang pertama, kita akan selalu dapat menemukan seseorang yang tampaknya melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada kita, dan itu dapat menyebabkan keputusasaan. Yang kedua, kita akan selalu dapat menemukan seseorang yang tampaknya tidak seefektif kita, dan itu dapat menyebabkan kesombongan. Sikap apapun akan merampas sukacita kita. Tuhan punya cara yang lebih baik untuk membantu kita menemukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tuhan ingin kita mencermati masa lalu kita agar kita mampu melangkah menuju masa depan yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Ya, Tuhan tidak ingin kita menyia-nyiakan masa lalu kita. Tuhan ingin menggunakannya. Namun terkadang sulit untuk mengetahui cara efektif menengok ke belakang atas kehidupan kita. Ada satu latihan yang mudah yang bisa kita mulai, yaitu kita luangkan waktu setengah jam setiap minggu. Mari duduk dengan selembar kertas, kita pisahkan dengan garis untuk setiap periode kehidupan kita. Kita bisa memutuskan untuk membagi hidup kita menjadi periode 5 tahun atau beberapa dekade. Sekarang saatnya untuk memeriksa pekerjaan kita sendiri dengan membuat daftar inventaris kehidupan. Kita jawab dua pertanyaan ini untuk setiap periode waktu dalam hidup kita, yaitu yang pertama, apa yang kita kuasai? Yang kedua, apa yang kita nikmati? Sekarang kita renungkan dan kita cari polanya. Jika kita kuasai satu persatu bagaimana kehidupan kita, kita akan tahu bagaimana kita menikmati hidup. Setelah kita mengidentifikasi dalam kehidupan kita, kita bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan dengan informasi ini? Tuhan mungkin menunjukkan hal-hal di masa lalu yang dapat kita rayakan dan kita banggakan. Dan melihat pola dari apa yang kita nikmati atau kuasai selama bertahun-tahun dapat membantu kita mengetahui bagaimana Tuhan sedang bekerja melalui masa depan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami belajar untuk melihat diri kami sendiri dan menyandarkan hidup kami masa depan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.